Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji Duyufur Rahman, Duyufullah, Duyufur Rasul yang berbahagia. Pada kesempatan menjelang subuh ini, apakah sudah selesai sholat tahajudnya, sholat witirnya? Jangan ketinggalan. Mudah-mudahan semuanya sudah pada sholat tahajud dan sholat witir. Sejenak saya melanjutkan ayat yang kemarin saya sampaikan tentang faman hajjal baita aw tamaro fala junah paman farada fihi nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang melaksanakan haji maka tidak boleh rafas, fusuk dan juga jidal. Kemarin sudah saya sampaikan rafas adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri atau kata-katanya yang kotor yang mengarah ke situ. Fusuk artinya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau maksiat. Jidal artinya bertengkar atau berdebat yang tidak perlu. Hikmahnya apa? Hikmah dari larangan-larangan itu, rahasianya adalah di balik larangan-larangan tersebut tentu ada rahasia-rahasia yang dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Yang pertama, rahasianya adalah agar melaksanakan haji kita mengingat bahwa ziarah ke Baitullah sesungguhnya ia pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan haji atau umroh ke Baitullah, itu hakikatnya kita pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita menemui Allah zat yang maha suci, ya maka zat yang maha indah, maha jamil, maka kita juga harus suci dan bersih, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha suci, maka tidak akan menerima kecuali orang-orang yang suci dan bersih. Sehingga kita ketika hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai abid atau hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus melepaskan semua identitas duniawi kita. Mohon maaf, yang kita kebetulan mendapatkan rezeki yang lebih banyak daripada orang lain atau yang kita sebut kaya, lepaskan itu identitas itu. Kekayaan bukan sesuatu yang bisa memberikan satu ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita mendapatkan kesempatan diberi jabatan, diamanati jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh masyarakat, itu pun lepaskan. Jadi ketika kita hadir melaksanakan ibadah haji, khususnya kita memenuhi panggilan Allah dan menemui Allah di Baitullah, maka lepaskan semua identitas pribadi kita. Mohon maaf, yang pejabat, yang rakyat, yang kaya, yang miskin, semuanya sama. Semuanya adalah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ketika kita datang di hadapan Allah masih ingat dengan identitas kita, maka nanti kita ingin diistimewakan oleh orang lain. Gak ada. Mohon maaf ya. Jadi untuk membersihkan, untuk mensucikan diri kita, menunjukkan jiwa kita supaya haji kita itu betul-betul mabrur, karena balasan haji mabrur itu sangat istimewa. Dan kaitannya dengan ayat yang tadi, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, ada hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja walam yarfus walam yasuk kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang haji, ya, dia tidak rafas, tidak fusuk, tidak jidal, maka keluar semua dosanya dan keluar pulang dari kota Mekah suci Al-Mukarramah, kita seperti anak yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, yaitu suci bersih, tidak mempunyai setitik dosa apapun. Itu yang kita inginkan. Sehingga ketika kita sudah suci, ketika kita sudah bersih, maka kita hadir di hadapan Allah, kita mendapatkan balasan
yang pantas untuk kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, sekedar mengingatkan kepada kita semuanya demi kesucian jiwa kita, kesucian hati kita, kemurnian niat kita di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian, mohon maaf, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.